Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Effendi dengan NIM 12011626080. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi satu mata kuliah, yaitu ujian akhir semester Tafsir Hadis dan Tarbawi yang diampu oleh dosen kita, Ibu Dr. Alfiah MAG. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama itu ialah materi tentang tujuan pendidikan Islam. Ada yang tahu nggak ya? Apa itu pengertian dari tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan pendidikan itu menyangkut tujuan hidup. Selanjutnya itu ada ayat tentang tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun kandungan dari surah Az-Zariyat ayat 56 yaitu, ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari ayat tersebut ialah ayat ini dijelaskan sangat rinci, yaitu mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia. Ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid, yaitu hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Hingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan surat Az-Zariyat ayat 56 dengan tujuan pendidikan. Secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam UU ini
disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini tentunya sesuai dan seimbang antara tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dengan apa yang terkandung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bahwa hakikatnya tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ini yang mengacu kepada pendidikan, yang pertama, kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya kita beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Yang kedua, kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga, jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang sangat pedih kepada kita dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari dari azab tersebut. Itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang ayat tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hadis tujuan pendidikan. Yang hadisnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatuhlika. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Tersebut menjadi landasan pendidikan. Hadis, kun alima, jadilah ahli ilmu, memerintahkan untuk memilih jalan ilmu, pencari ilmu, menjadi pendengar dan pecinta ilmu, dan dilarang menjadi orang kelima karena menjadi penyebab kehancuran. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Itulah hakikat dari tujuan pendidikan, yakni memiliki ilmu bukan tujuan lain. Maksudnya, jangan jadi selain dari yang 4 tersebut seperti pemalas, pembenci ilmu, perusak ilmu, dan sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Banyak juga orang yang berpikir bahwa kekayaan dan jabatan adalah sumber kebahagiaan ada di hati. Dan kebahagiaan di hati adalah ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang. Nah, materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang materi pendidikan karakter akhlak. Nah, dari ini ada ayat yang menerangkan yaitu surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, tafsir dan keterkaitan ayat dengan materi pendidikan dan karakter akhlak yaitu akhlak adalah buah dari hasil pelaksanaan iman dan Islam. Jika iman dan Islamnya sempurna, maka kesempurnaan akhlak akan diraih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan role model atau sosok figur publik yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada surat Al-Imran ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasima billahi faqad hudi ila siratim mustaqim, yang artinya, dan bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tafsir dan keterkaitan makna ayat dengan materi karakter pendidikan dan karakter akhlak dari tafsir Al-Muyassar. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah setelah beriman kepadanya, sedangkan kalian mempunyai alasan terbesar untuk mempertahankan iman? Ayat-ayat Allah selalu dibacakan kepada kalian dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjelaskannya kepada kalian. Barang siapa yang berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka Allah telah membimbingnya ke jalan yang lurus yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Tafsir dan keterkaitan makna hadis dengan materi pendidikan karakter dan karakter akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus untuk menyempurnakan akhlak, seperti disebutkan di dalam hadis, Innama bu'istu la utammama makarima akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada redaksi hadis lain dikatakan, Innama bu'istu liutammama solihal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesahihan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut ialah kata makarim dan salih yang melekat dengan kata akhlak menunjukkan tidak bisa dilepaskan di antara keduanya, yaitu kebaikan, kesalihan, dan kemuliaan menurut standar Islam. Hadis ini berbicara tujuan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun gambaran proses untuk menuju kemuliaan dan keluhuran akhlak itu tergambar dalam perjalanan hidup Nabi atau sirah nabawiyah. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah terkumpul nilai-nilai akhlak yang mulia, seperti disebutkan di dalam ayat, Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Materi pokok pendidikan dalam Islam menurut pendidikan karakter dan akhlak, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Dari video saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.